Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah PGSD 04 Muhammad Sako, seterusnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Guru UPT SD 04 Muhammad Sako. Saya berada di sini untuk hari ini. Saya ditugaskan untuk mensosialisasikan apa itu program yang akan saya jalani, yaitu guru penggerak, pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Jadi saya akan mencoba mensosialisasikan gimana sih apa itu guru penggerak. Ini yang ini di pendahuluan pada modul pertama yang saya pelajari. Ini ada pendahuluan dari Direktur Dirjen PTK yang menyatakan bahwasanya guru penggerak itu merupakan episode kelima dari rangkaian kegiatan pendidikan pelajar yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dijalankan melalui Dirjen PTK. Nah, guru penggerak ini bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembang guru secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi tujuan utamanya nanti program guru penggerak ini adalah pusatnya pada murid, berpusat pada murid. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh murid ini, itulah tujuan utama program guru penggerak ini. Nah, untuk program guru penggerak sendiri itu terdiri dari lamanya sekitar 9 bulan berjalan. Nah, saya di angkatan keempat, mulainya kemarin di pertengahan Oktober, nanti berakhirnya nanti insya Allah di Agustus. Sebenarnya di Januari ini istirahat, jadi tugas yang diberikan yaitu disuruh sosialisasi. Besok di Februari lanjut lagi ke modul selanjutnya. Jadi yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini ada 4 modul yang saya pelajari. Yang pertama, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi dan misi seorang guru penggerak. Dan yang keempat, budaya positif di sekolah. Nah, yang wajib yang harus saya sampaikan adalah modul 1 dan modul 1.1 dan 1.4, yaitu pendidikan, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Yang 1.2 sama 1.3 itu sunat. Tapi insya Allah saya akan mencoba membahasnya sedikit saja nanti.
Coba. Lagi. Coba. Lagi balik-balik. Ya. Nah. Bapak Ibu, ini modul 1.1 dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama dasarnya itu menuntun. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia nanti maupun sebagai anggota di masyarakat. Tuh, dasar yang pertama. Beliau juga mengungkapkan bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan anak-anak. Jadi ini ada 3, kita sudah kenal ini. Inkarso Sengkelado, Ing Madio Inkarso dan Tuguradani. Ini dasar-dasar pemikirannya yang tujuannya selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kemudian untuk yang kedua, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kodratnya merdeka. Nah, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan pada koronanya. Nah, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdeka batin itu terdapat dari pendidikan. Jadi merdeka batin itu identik dengan pendidikan dan merdeka lahir itu identik dengan pengajaran. Nah, selanjutnya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu bermain. Seperti diketahui bahwa bermain adalah salah satu kodrat anak. Kemudian pikiran, perasaan, kemauan, tenaga atau cipta, rasa, karsa, karya, pengganti sudah ada pada diri anak itu masing-masing. Kemudian permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Apalagi ini saya sebagai olahraga, salah satu contohnya nih, permainan congklak itu adalah bisa dimainkan dalam bentuk pembelajaran matematika. Itu nilainya nilai strategi. Semoga itu nih ada gobak sabar, semoga nilai strategi dalam permainan olahraga. Kemudian dasar yang ketiga itu pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk terhamba pada sang anak. Nah, biasanya kami ini selalu dalam kolaborasi ini selalu menjadi pertanyaan ini, berhamba pada anak. Biasanya kata-kata berhamba pada anak itu agak janggal rasanya. Cuman ini menurut Ki Hajar Dewantara, pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapaknya, karena hanya ada orang tua yang dapat berhamba pada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Nah, pemikiran yang berhamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang dilakukan oleh Suwardi. Suwardi itu yaitu nama asli Ki Hajar Dewantara ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis asli yang tiada hentinya dirasakan suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar dan tanpa berpikir panjang dibiarkannya Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu dan Asti sudah tampak biru menggigil kedinginan. Suwardi sangat menyesal sambil memeluk anaknya yang sedang tersenyum-senyum berurai air mata.
tadi celah kata seperti yang bahasanya selamanya kau akan kuliahkan. Nah, ini anak kehidupan utara yang tidak bisa apa-apa, memang dimuliakan, memang tidak bisa apa-apa, jadi segala sesuatu itu harus butuh perhatian dari kehidupan utara itu sendiri dan keluarganya. Jadi untuk pendidikan berhamba pada sang anak dimaksudkan pendidikan yang berpihak atau berpihak pada murid. Kemudian dasar yang keempat, pendidikan itu bukan tabula rasa, yang artinya anak bukan kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia sesungguhnya. Pertanyaannya, bagaimanakah menebalkan yang tadi itu? Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial kultural dan kebudayaan. Nih, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak ini ada tahapannya menurut sanggaran alam untuk Jakarta. Mulai dari eksplorasi pemahaman, kemudian mengenal dan menguasai teks, kemudian memperdalam memperluas konteks, kemudian akhirnya sampai ke profil pelajar mandiri. Nah, ini contoh menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Ini umur 0-8 tahun biasanya anak-anak aktif bergerak kesana kemari mencoba ini dan itu, menanyakan semua hal tanpa rasa lelah di badannya. Satu-satunya yang membuat mereka lelah adalah istirahat. Kemudian untuk anak 8-16 tahun, masa intelektual dari awalnya hanya menggunakan raga, kemudian mulai menemukan irama dalam setiap gerak. Mereka mulai merasakan betapa irama bisa memberi dorongan untuk melanjutkan dan menciptakan gerak-gerak berikutnya. Kemudian untuk usia 16-24 inilah masa sosial mulai menyadari bisa bergerak dalam irama. Mereka mulai menggunakan irama sebagai sumber inspirasi menemukan program lahirnya ke dunia. Saat ditemukan, mereka akan menjalani kehidupan yang bahagia seperti itu. Nah, kemudian menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks sosial kultural. Menebalkan laku anak dalam sosial budaya menurut budaya Manggarai itu point ikut coming, yang artinya mengajar menuntut yang menjadi teladan. Sedangkan menurut adat Jawa Barat tentunya miti surti, miti harti, miti bukti, miti bakti. Kemudian menurut budaya Bali itu Trihita Karana, 3 asal kebahagiaan, harmoni dengan Tuhan, manusia dan alam. Kemudian yang keempat, menurut orang kelompok Barat, kerja keras, ulet, tangguh, sabar dan ikhlas. Kemudian menurut orang Papua, baik, bijak, pemberani dalam berburu, melaut dan mengatur strategi, dan murah hati dan penuh kasih sayang kepada semua orang. Dan sedangkan menurut budaya Madura ada 3 perkara yang harus dimiliki orang Madura, itu kasih sayang, hati yang bersih dan jujur. Kemudian dasar yang kelima itunya budi pekerti. Budi pekerti watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi itu pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, sedangkan pekerti itu tenaga. Misal satu bentuk contoh budi pekerti gamelan. Nah, yang keenam menurut Kehidupan Utara dasar pemikirannya itu petani. Seorang petani
sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu contoh gambarnya. Nah, ini ada pesan kunci dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ini ada menurut Ki Hajar Dewantara dan menurut pendidikan abad ke-21. Kata-kata menuntun itu menurut pendidikan abad 21 itu kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Sedangkan untuk selamat dan bahagia dalam bahasa pendidikan abad 21-nya itu well-being. Ini contoh dari masa lampau pendidikan yang menuntun, masa kini pendidikan gotong royong, kolaboratif, reflektif, dan kritis, seolah di masa depan akan terciptanya murid humanis, yaitu yang penuh kasih sayang, hati bersih dan jujur, yang selamat dan bahagia. Pesan kunci selanjutnya, guru dan murid berkolaborasi menginisiasi menciptakan kedalaman rasa takut dan kesemaran spiritual intelektual dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kan kita tuh mendidik anak sesuai dengan kemauan kita ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara tuh kita mendidik anak sesuai dengan kodrat anaknya sendiri. Kita mendidik anak sesuai dengan kebutuhannya, bukan apa yang dibutuhkan kita. Ini modul kedua yang saya pelajari, nilai dan peran guru-guru.
nilai dan peran guru penggerak. Nah, tadi kan ada di awal menyatakan bahwa untuk tujuan pendidikan itu untuk mencapainya profil pelajar Pancasila. Jadi menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Ini ada gambarnya Pak Salman. Nah, di Bapak Ibu, ini tujuan pendidikan zaman sekarang menurut Mas Menteri Nadiem ini, mewujudkan profil pelajar Pancasila ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bapak Ibu, ini ada peran guru penggerak, ada 5 butir. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Maksudnya di sini menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Pemimpin pembelajaran berarti seorang guru penggerak menjadi seorang pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, pengembangan guru, serta komunitas sekolah. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Maksudnya di sini berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah maupun di wilayahnya. Kemudian menjadikan sebagai guru lain. Seorang guru penggerak harus mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawatnya. Seorang guru penggerak diharapkan juga mampu merefleksikan hasil pengalamannya sendiri serta guru lain untuk dijadikan poin peningkatan untuk pembelajaran. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Seorang guru penggerak diharapkan mampu memetakan para pemangku kepentingan di sekolah serta luar sekolah serta membangun dialog antar pemangku kepentingan tersebut. Nah, yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Peran seorang guru penggerak berarti membantu para murid ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah. Kemudian untuk nilai-nilai guru penggerak ini juga ada 5. Yang pertama itu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan serta berpihak pada murid. Jadi mandiri di sini berarti guru penggerak mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Kemudian yang kedua, reflektif. Seorang guru penggerak mampu senantiasa merefleksikan kembali dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain. Dan yang ketiga, kolaboratif. Nah, di sini
Kolaboratif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Contoh, orang tua murid dan komunitas terkait. Kemudian yang keempat, inovatif itu seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Yang terakhir ini berpihak pada murid. Jadi berpihak pada murid di sini berarti seorang guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak didasari pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan dari dirinya sendiri. Itu adalah kalau salah modul kedua peran guru penggerak. Kemudian untuk modul yang 1.4 ini yang perlu budaya positif. ada 6 Yang pertama untuk modul 1.4 yaitunya perubahan paradigma. Maksudnya di sini di bawah ini adalah paparan Dr. William Blaser dalam teori kontrol untuk meluruskan beberapa konsepsi tentang kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal itu karena murid tersebut sedang mengizinkannya dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha dan untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut, dan dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas kekal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka menggunakan dialog guru yang negatif. Kemudian ilusi orang-orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat mula orang dewasa akan menyadari bahwa setiap perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah daripada paradigma stimulus menjadi respon kepada pendidikan teori kontrol? Nah, ini adalah miskonsepsi yang salah selama ini menurut teori dalam buku ini. Ini adalah Bapak-bapak, stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Nah, ini yang di sebelah kiri ini adalah produk gagal menurut buku ini. Kemudian yang benarnya ini. Yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama, padahal
tentang teori kontrol tentang dunia itu kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu salah. Padahal yang sebetulnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini tidak akan pernah bisa. Yang bisa adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga salah. Yang betulnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini yang orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya kita yang bisa mengontrol kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu juga salah. Yang betul menurut buku ini itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat hubungan yang gagal. Kemudian yang betulnya kolaborasi dan konsensus merupakan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, ini model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah ya. Ini tentang perubahan paradigma. Dan ini model positif yang kedua. Menurut dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi terendah perilaku manusia. Biasanya orang yang memiliki motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau merasa tidak nyaman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal atau paksaan dari luar. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk modal positif bersaudara ada namanya keyakinan jelas. Nah, di sini ada mengapa keyakinan jelas, mengapa tidak peraturan jelas saja. Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Suatu nilai-nilai kebajikan
atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan papan agama. Menurut Dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari luar atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi terampil diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini biasanya ingin selalu menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan untuk akan pilihan ini. Kemudian untuk bebas adalah kebutuhan positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi Bapak-Ibu, mulai sekarang saya berharap tidak ada lagi namanya menghukum anak. Dapat kita melakukan anak dengan cara restitusi. Ada di bawah ini ada segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Seperti yang saya lakukan kemarin pada saat kita melaksanakan pas meeting, saya mencoba menerapkan praktek baik segitiga restitusi, dimana kemarin salah satunya adalah kasus ketika kita dalam kelas meeting ada anak yang bermain di sungai. Biasanya kan kita itu marah-marah sama anak. Nah, sekarang yang diharapkan oleh pemerintah, kita melakukan praktek baik restitusi. Caranya, yang pertama kita stabilkan identitasnya dulu. Gimana caranya? Ya kita tanya. Nah, seperti ini. Ini menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kalau kita ingin menjadi proaktif, maka kita akan harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat ini. Nah, cara-caranya ini ada beberapa katanya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan. Kemudian untuk yang keduanya itu validasi atas tindakan yang salah. Nah, contoh-contoh kalimatnya itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga dari praktek segitiga restitusi itu menanyakan kembali keyakinannya. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, keyakinan jelas atau kesepakatan jelas. Kalau ada siswa yang melanggar peraturan, kita kembalikan lagi. Kita tanyakan apakah sesuai dengan kesepakatan yang telah kita sepakati di kelas. Kalau tidak, nah ini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal.
Hari di budaya positif ini adalah kita sama-sama kita coba lagi. Kita lakukan dengan restitusi. Restitusi itu sebuah tawaran, nah, paksaan dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa setengah jam, kurang lebih saja biru. Di Bapak, ya, kalau Bapak Ibu, saya akan tinggalkan di sini modulnya. Bagi Bapak Ibu yang mau mempelajari, silakan dibaca-baca lagi. Banyak modul. Jadi yang akhiri, terima kasih telah mendengarkan, walaupun membosankan, tapi saya berkewajiban untuk menyampaikannya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.